Belajar tanpa berpikir sia-sia. Berpikir tanpa belajar berbahaya. Salam dalam kebajikan. Sebuah kalimat sederhana tetapi syarat makna. Belajar tanpa berpikir sia-sia. Berpikir tanpa belajar berbahaya. Tojin yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membahas pernyataan yang pertama, belajar tanpa berpikir sia-sia. Bagaimana dan seperti apa berpikir yang dimaksud di dalam belajar? Kung Che memberikan langkah-langkah yang sangat sistematis. Dan jika mengikuti langkah-langkah itu, maka apa yang kita pelajari tidak sia-sia. Ini menjadi metode belajar yang sangat hebat yang akan menuntun kita, menuntun orang mencapai manfaat dari apa yang telah dipelajari. Tersurat di dalam Tengah Sempurna bab 19 pasal 19. Banyak-banyaklah belajar, pandai-pandailah bertanya, hati-hatilah memikirkannya, jelas-jelaslah menguraikannya, dan sungguh-sungguhlah melaksanakannya. Kita dapat belajar sebanyak mungkin dengan cara menyimak tulisan atau ucapan dan melengkapinya dengan kepandaian bertanya. Namun kepandaian bertanya itu berkaitan erat dengan seberapa banyak yang sudah kita pelajari. Artinya orang tidak akan memiliki kepandaian bertanya jika baru sedikit yang dipelajari atau miskin literasi. Semakin banyak yang telah dipelajari, kaya literasi, maka akan semakin banyak hal yang bisa dikait-kaitkan dan bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Pengetahuan yang kita dapat dari belajar dan kepandaian bertanya akan saling mendukung. Banyak belajar menghasilkan banyak pengetahuan. Banyak pengetahuan menjadikan kita memiliki kemampuan untuk bertanya. Dan pertanyaan akan menghasilkan pengetahuan baru. Maka banyak belajar dan kepandaian bertanya adalah dua hal yang saling mendukung, saling mempengaruhi. Namun demikian, semua akan sia-sia ketika kita tidak mengolahnya di dalam pikiran kita. Tojin yang terkasih, maka setelah kita menerima semua pengetahuan dari belajar dan bertanya, kita harus mengolahnya di dalam pikiran kita. Sebuah pepatah Tiongkok kiranya dapat mengilustrasikan hal ini dengan gamblang. Pepatah itu mengatakan, daging tidak akan menjadi daging manusia sebelum dicerna dengan baik di dalam perut kita. Maksudnya bahwa daging atau makanan apapun setelah diolah melalui proses pencernaan di dalam perut, barulah daging itu bisa menjadi bagian dari daging kita atau tubuh kita. Perut berfungsi mencerna makanan dan pikiran berfungsi mencerna pengetahuan. Makanan dan pengetahuan adalah bahannya, perut dan pikiran adalah tempat pencernaan atau pengolahannya. Maka seperti perut mencerna makanan setelah ada bahan makanan yang dimasukkan, demikian juga pikiran akan mengolah sesuatu setelah ada pengetahuan yang diterima. Hasilnya akan lahir sebuah pemahaman baru versi kita sendiri. Selanjutnya, agar pemahaman atau pengetahuan baru itu benar-benar menjadi bagian dari diri kita, kita harus menguraikannya kembali dengan cara dan gaya kita sendiri, sampai sejelas-jelasnya. Bagaimana caranya? Lakukanlah seperti orang mengajarinya kepada orang lain. Kapan, di mana, dan kepada siapa, bisa kapan saja, bisa di mana saja, bisa kepada siapa saja, bahkan kepada yang bukan siapa-siapa, yaitu diri kita sendiri. Artinya, kita bisa bicara dengan diri kita sendiri untuk menjelaskan, menguraikan pengetahuan atau konsep baru kita itu. Kabar baiknya adalah bahwa cara paling efektif dalam belajar adalah mengajarkannya kepada orang lain. Tersurat di dalam catatan kesusilaan bab 16 pasal 3, belajar menjadikan orang tahu kekurangan dirinya dan mengajar menjadikan orang tahu kesulitannya. Dengan mengetahui kekurangan dirinya, orang dipacu mawas diri. Dan dengan mengetahui kesulitannya, orang dipacu menguatkan diri. Maka dikatakan mengajar dan belajar itu saling mendukung. Nabi Y bersabda,
Mengajar itu setengahnya belajar. Selanjutnya, untuk menjadikan pengetahuan itu benar-benar menjadi milik kita sepenuhnya, maka kita harus mempraktekkannya di dalam perbuatan nyata dengan kesungguhan. Menguraikan sejelas-jelasnya dan sungguh-sungguh melaksanakannya adalah dua hal sebagai closing yang akan menunjukkan tingkat keberhasilan dan kemanfaatan dari yang telah kita pelajari. Ada sebuah kalimat bijak yang berkaitan dengan hubungan antara pengetahuan dan penerapan, atau antara teori dan praktek. Demikian dikatakan bahwa kita tidak bisa memahami arti penting segala sesuatu kecuali kita telah mengamalkannya di dalam perbuatan nyata. Tetapi kita juga tidak dapat mengamalkan segala sesuatu dengan baik kecuali kita telah memahami arti penting segala sesuatu itu. Pemahaman dan pengamalan adalah dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam hal pencapaiannya. Orang hanya bisa memahami arti penting segala sesuatu setelah ia mengamalkannya dalam perbuatan nyata. Dan pada yang sama, ia benar-benar harus memahami arti penting segala sesuatu itu untuk sampai pada tingkat pengamalan yang sebaik-baiknya. Tojin yang terkasih, demikian agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, kita harus berpikir atau mengolah semuanya di dalam pikiran kita. Dan berkaitan dengan bagaimana melakukannya, kita bisa mengikuti 5 langkah sebagaimana yang diajarkan Kung Tse. Dan sebagai penutup, ada prinsip penting yang harus kita pegang terkait dengan metode atau 5 langkah belajar itu. Tersurat di dalam Tengah Sempurna bab 19 pasar 20 dan 21. Memang ada hal yang tidak dipelajari, tetapi hal yang dipelajari bila belum didapat janganlah dilepaskan. Ada hal yang tidak ditanyakan, tetapi hal yang ditanyakan bila belum sampai benar-benar mengerti janganlah dilepaskan. Ada hal yang tidak dipikirkan, tetapi hal yang dipikirkan bila belum dapat dicapai, janganlah dilepaskan. Ada hal yang tidak diuraikan, tetapi hal yang diuraikan bila belum terperinci jelas, janganlah dilepaskan. Dan ada hal yang tidak dilakukan, tetapi hal yang dilakukan bila belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya, janganlah dilepaskan. Bila orang lain dapat melakukan hal ini 1 kali, diri sendiri harus berani melakukannya 100 kali. Bila orang lain dapat melakukannya 100 kali, diri sendiri harus berani melakukannya 1000 kali. Hasil yang didapat dengan cara ini, sekalipun yang bodoh akan menjadi mengerti, sekalipun yang lemah akan menjadi kuat. Demikian, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Salam di dalam kebajikan. Wei te Tong Tien.